Untuk soal nomor 1 kita pakai sifat pangkat yang seperti ini. Kalau ada pangkat negatif, dia bisa jadi pangkat positif dengan syarat muncul 1/. Ya, jadi pangkat positif dengan muncul 1/. Contohnya, misalnya yang di soal itu 3 pangkat min 2, maka dia jadi 3 pangkat 2 tapi muncul 1/. Ya, jadi itu saja nomor 1. Jadi bisa dilanjutkan untuk penyelesaiannya sama dengan 1/3 pangkat 2 tambah 1/2 pangkat 3. Jadi 3 pangkat 2, 3 kali 3 9, 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 8. Di sini sisa samakan penyebut, KPK dari 9 dan 8 72. 72 bagi 9 dapat 8, kali 1 tetap 8, tambah 72 bagi 8 dapat 9, kali 1 9. Jadi hasilnya 17/72. Selesai untuk nomor 1. Intinya sifat pangkat yang tadi, yaitu A pangkat min M. Ini boleh lambangnya pakai huruf lain, boleh, cuma ini contoh penulisannya saja seperti itu. Lanjut di nomor 2. Nah, ini sih murni dari sifat aljabar. Sebenarnya ada sifat yang langsung itu, yaitu A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurang B. Ini ada sifatnya sebenarnya. Ya, jadi kalau misalnya ada yang sama, contoh dalam angka ya, misalnya 3 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2, ini sama saja yang di depan ditambah, yang di belakang dikurang. Nah, ini seperti itu. Kalau kerja biasa kan ini 9 kurang 4 5. Kita coba apakah hasilnya 5. Ini hasil jumlahnya 5, hasil kurangnya 1. Ya, benar, jawabannya 5. Jadi itu ada di rumus aljabarnya. Nah, ini untuk mengerjakan bagian A dan B bisa dengan seperti itu, atau dengan manual saja. Kalau mau kerja secara manual boleh A tambah B dikali A kurang B. Ini langsung yang pertama, atau diselesaikan dulu yang tadi ya, supaya satu kali manualnya menyusul. Jadi yang tadi saja dulu. Jadi jawabannya ya langsung yang A itu berarti dia sudah sama dengan rumus, berarti jawabannya yang pertama itu A kuadrat kurang B kuadrat. Sementara yang B, karena yang di depan dan di belakang sama persis, cuma ada akarnya ya. Jadi akar A kuadrat kurang akar B kuadrat. Akar A pangkat 2 itu sama saja dengan A, karena misalnya ada ya akar 3 pangkat 2. Ini sama saja akar 3 kali akar 3, akar 9, akar 9 3 lagi. Jadi kesimpulannya kalau ada pangkat dan akar langsung bisa dicoret jadi 3 seperti itu. Nah, di sini berarti langsung akar A pangkat 2 itu jadi A saja, sementara akar B pangkat 2 jadi B. Nah, ini jawabannya untuk nomor 2. Nah, kalau secara manual boleh juga A tambah B dikali A kurang B. Ini penyelesaiannya ada beberapa langkah, saya kasih warna yang berbeda, misalnya ini A kali A. Ini langkah pertama, A kali A, titik saja ya, menandakan kali. Lalu habis itu A kali min B. Jadi A kali min B di sini
Selanjutnya warna yang lain. Nah, yang di depan sudah selesai, sisa yang belakang ini. Nah, yang ini. Jadi B kali A. B kali A ya, tetap saja AB ya. Tanda apa-apa dulu. Lalu yang terakhir, saya kasih warna hijau, B kali B. Nah, di sini saya sambung di bawah saja. B kali min B. Ya, B kali A positif ya yang ini. Nah, sisa dilanjutkan 4 langkahnya untuk dapat hasil ya. Jadi ini jadi A pangkat 2 ini positif kali negatif, jadi negatif AB. Ini positif kali positif, tetap positif AB. BA dengan AB sama saja. Ini positif dengan negatif, jadi negatif B kuadrat. Nah, di sini antara yang ini dengan ini habis karena satu negatif satu positif, sama saja. Misalnya min 3 tambah 3 jadi 0. Nah, jadi hasilnya sisa yang A kuadrat kurang B kuadrat. Selesai. Jadi sama saja dengan yang pertama tadi. Nah, ini cuma kalau ini pakai rumus A kuadrat kurang B kuadrat ya. Nah, caranya untuk yang akar juga sama, yang bagian B seperti ini juga caranya ya, cuma mungkin nanti dicoba saja supaya lebih jelas. Akar A kali akar A nanti jadi akar A kuadrat, baru tambah akar A kali min akar B, jadi negatifnya di luar AB. Baru yang ketiganya, langkah ketiganya positif AB. Lalu yang terakhir negatif akar B kuadrat. Nah, jadi ini nanti mati juga. Jadi akar A kuadrat kurang akar B kuadrat. Duanya mati jadi A, duanya mati jadi B. Ya, seperti itulah. Ya, lalu masuk ke nomor 3 ya. Untuk nomor 3 ini perlu diingat sifat ini ada persamaan namanya ya, ada tanda sama dengan, berarti dia masuk persamaan. Di sifat persamaan itu ada prinsip adil, yaitu bagian ini ya, istilahnya ini bagian kiri, ini bagian kanan dari sama dengan, kita harus memperlakukan sama antara yang kiri dan kanan. Jadi ketika yang kanan ditambah 2, yang kiri juga harus tambah 2. Kalau yang di sini dipangkat 2, di sini juga dipangkat 2. Kalau di sini di akar, di sini juga di akar. Ya, intinya seperti itu. Kita adil di ruas kanan dan ruas kiri. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Yang pertama ya, kita tulis dulu. Kita lihat dulu yang pertama, bagian paling luarnya ada pangkat 4. Nah, kita cek ternyata 256 itu berapa pangkat 4, supaya nanti ini pangkat 4-nya bisa mati. Ruas kiri dan kanan sama-sama diakarkan pangkat 4 ya, sehingga mati. Seperti itu. Jadi sama-sama pangkat 4-nya mati. Nah, itu yang kita butuhkan untuk langkah pertama. Jadi ternyata 256 itu 4 pangkat 4. 4 kali 4 kali 4 kali 4, karena 4 kali 4 itu 16. Ini juga 16. Ya, seperti itu. Nah, jadi sisa kita anggap saja ya, kita coret
pangkatnya ya. Sebenarnya di akar pangkat 4 kan kedua ruas. Nah, yang tersisa adalah 2x kurang 4 dengan 4. Nah, ini diapakan lagi? Untuk menghilangkan akar, kan tujuan kita mencari x ya. Jadi kita bongkar yang sebelah kiri ini sampai ketemu x. Untuk menghilangkan akar, kita pangkatkan. Seperti itu. Misalnya ada akar 3. Supaya akar 3-nya hilang, kita pangkat 2. Jadi akar 9 nantinya. Jadinya 3. Jadi menghilangkan akar, dipangkatkan. Nah, di sini kita lihat. Nah, jadi kita akan pangkat 2 kan. Ininya 2x kurang 4-nya. Kita pangkat 2 kan. Tapi ingat harus adil, berarti yang kanan juga harus dipangkat 2 kan. Jadi ini sudah akan mati dia punya akar dan pangkat. Seperti itu. Nah, jadi sebelah kirinya tetap seperti itu, sebelah kanannya tetap seperti itu. Nah, bagian yang mati sama-sama di kiri, jadi tidak mempengaruhi yang kanan. Jadi sisa 2x kurang 4, sementara di sini jadi 4 pangkat 2 jadi 16. Nah, selanjutnya sisa pakai sifat persamaan linear ya. Kedua ruas ditambah 4. Jadi kedua ruas ditambah 4, ini jadi 20. Ini minus 4-nya mati. Jadi sisa 2x. Ya. Atau biasa juga kalau di aljabar ya biasanya diajarkan min 4-nya pindah ke sana jadi positif 4. Jadi 2x sama dengan 20 ya. Cuma saya persingkat saja langkahnya. Kedua ruas ditambah 4, jadinya 2x sama dengan 20. Lalu kedua ruas dibagi 2 supaya 2-nya ini mati. Nah, jadinya 10. Atau dipersingkat ya, atau biasanya dituliskan di sekolah seperti ini. 10 ini kali jadi bagi 2, jadi 20 ya. 20 bagi 2 10 ya. Cuma saya persingkat saja prosesnya. Nah, selesai. Sudah ketemu x-nya 10. Tetapi yang di nomor 3 itu ditanyakan ternyata bukan itu. Yang ditanyakan adalah berapakah x kuadrat tambah 2x tambah 5. Nah, x-nya kan sudah ada nih. Sisa dimasukkan. Jadi 10 pangkat 2 tambah 2 kali 10 tambah 5. Jadi 100 tambah 20 tambah 5 jadi 125. Selesai. Ya, jadi seperti itulah prinsip untuk persamaan ya. Selanjutnya yang terakhir. Ada soal yang unik di sini. Sederhanakanlah bentuk pangkat ini. Nah, kita pakai sifat pangkat di sini sifat sebenarnya sifat dari bilangan bulat juga ya. Salah satunya itu sifat asosiatif perkalian terhadap penjumlahan, atau bisa juga kita sebut ini difaktorkan ya. Misalnya ada seperti ini, 9 tambah 6. Ya, karena 9 dengan 6 ini sama-sama bisa dibagi 3, jadi kita bisa keluarkan 3-nya dari sini. Dari 9. Jadi kalau 3-nya dikeluarkan ya. 3-nya dikeluarkan jadi sisa di sini jadi 3. Karena 3 kali 3 dapatnya 9 ya. Nah, kalau yang satu dari 6 ini dikeluarkan 3 jadi sisanya 2. Seperti itu. Nah, buktinya kalau dikalikan 3 kali 3 dapat 9, kalau 3 kali 2 dapat 6. Nah, istilahnya dibuat seperti itu. Ini tidak mempengaruhi hasilnya ya. Ini tetap 15. Kalau ini dilanjut 3 kali 5 juga tetap 15. Jadi aman lah seperti itu. Nah, sekarang bagaimana di soal ini? Kita lihat ternyata kedua
kedua suku ini 3 pangkat 27 maupun 3 pangkat 21 sama-sama memiliki 3 pangkat 21 di dalamnya. Jadi ini bisa diubah ya. 3 pangkat 21 tambah 6 seperti itu, atau 6 tambah 21. Nah di belakang ini 3 pangkat 21. Kalau sifatnya pangkat itu kan kalau ada tambah dia bisa jadi perkalian ya, seperti ini ya. Jadi kalau ada perkalian pangkatnya ditambah seperti itu. Nah maka kelihatan di sini modelnya jadi begini. Jadi ininya dikeluarkan 3 pangkat 21, berarti yang di dalam sini sisa 3 pangkat 6. Ini kan sudah dikeluarkan 3 pangkat 21 nya. Di belakang dikeluarkan juga, tersisa 1 karena semuanya dikeluarkan seperti itu. Jadinya 3 pangkat 21 kali dalam kurung 3 pangkat 6 tambah 1. Jadi yang perlu diketahui, diingat ya, sifat pangkat di sini A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, atau sebaliknya. Nah, berlaku dia di sini, makanya bisa dapat bentuk 3 pangkat 6 kali 3 pangkat 21. Nah, ini yang bagian atasnya selesai ya. Bagian bawahnya juga sama ya. Yang bagian bawah sama-sama punya 3 pangkat 20. 6 tambah 20, 3 pangkat 20, jadi 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 20 tambah 3 pangkat 20. 3 pangkat 20 nya dikeluarkan, jadi sisa 3 pangkat 6 tambah 1. Nah jadi ini 2, sisa dibuat bersusun ya. Jadi 3 pangkat 21, 3 pangkat 6 tambah 1 dibagi 3 pangkat 20, 3 pangkat 6 tambah 1 juga, jadi ini bisa mati ya. Jadi sisa 3 pangkat 21 kurang 20, 3 pangkat 1 atau 3. Di sini pakai sifat pembagian ya. Kalau ada A pangkat M bagi A pangkat N, jadi A pangkat M kurang N. Seperti itulah. Jadi ternyata jawabannya cuma 3 saja ya. Selesai untuk 4 soalnya. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih.